Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ratnasari dari kelas 4A Prodi Farmasi. Akan mempresentasikan tentang Medication Therapy Management atau MTM. Manajemen terapi pengobatan atau MTM merupakan layanan yang dijelaskan untuk upaya memberdayakan pasien untuk berperan aktif dalam mengelola pengobatan. Pelayanan tergantung pada apoteker yang bekerja sama dengan dokter dan profesional kesehatan lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan obat sesuai evidence-based dan atau pedoman. Model layanan Medication Therapy Management atau MTM dalam praktik farmasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, Medication Therapy Review atau MTR. Medication Therapy Review adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi obat untuk mengidentifikasi masalah yang terkait pengobatan, mengembangkan daftar prioritas masalah, dan membuat rencana untuk mengatasinya. MTR dilakukan antara pasien dan apoteker. MTR dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat yang mereka konsumsi, mengatasi masalah, dan memberdayakan pasien untuk mengelola swamedikasi dan kondisi kesehatan mereka. MTR dalam ruang lingkupnya, pertama, mewawancarai pasien untuk mengumpulkan data, termasuk informasi demografis, status kesehatan, dan aktivitas umum, riwayat medis, riwayat pengobatan, riwayat imunisasi, dan pemikiran atau perasaan pasien tentang kondisi dan pengobatan mereka. Kedua, menilai berdasarkan semua informasi klinis yang relevan yang tersedia bagi apoteker, status kesehatan fisik keseluruhan pasien, termasuk penyakit atau kondisi saat ini dan sebelumnya. Mengevaluasi pasien untuk mendeteksi gejala yang dapat berkaitan dengan efek samping yang disebabkan oleh obat yang dikonsumsi saat ini. Menilai preferensi, kualitas hidup pasien, dan tujuan terapi, dan lain-lain. Yang kedua, Personal Medication Record atau PMR. Personal Medication Record adalah catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, pengobatan non-resep, produk herbal, dan suplemen makanan. Umumnya, PMR dicatat secara elektronik, tapi dapat juga dicatat secara manual. Informasi dari PMR untuk membantu pasien dalam melakukan manajemen terapi pengobatan sendiri. PMR berisikan informasi mengenai nama pasien, umur pasien, nomor telepon pasien, informasi kontak emergensi, apoteker, alergi, permasalahan pengobatan lainnya, pertanyaan potensial dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit mereka, data terakhir terupdate, data terakhir review dari apoteker, tanda tangan pasien. Setiap waktu, pasien mendapatkan pengobatan baru, memiliki pengobatan tidak berlanjut, instruksi yang berubah, mulai menggunakan resep baru atau pengobatan non-resep, produk herbal, atau suplemen lainnya, atau memiliki perubahan regimen pengobatan, pasien harus melakukan update PMR untuk memastikan keterkinian dan keakuratan catatan. Yang ketiga, Medication Related Action Plan atau MIP. Rencana tindakan terkait pengobatan adalah dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam melacak kemajuan untuk pengelolaan diri sendiri. Rencana perawatan adalah tingkatan profesional kesehatan untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang spesifik. Rencana perawatan merupakan komponen penting dalam dokumentasi elemen inti yang digariskan dalam model layanan ini. Pasien dapat menggunakan MIP sebagai pedoman sederhana untuk pemantauan kemajuan kesehatan pasien. MIP digunakan oleh pasien berisikan informasi tentang nama pasien, nama dokter dan nomor telepon, nama apoteker dan nomor telepon, tanggal dibuatnya MIP, langkah yang dapat dilakukan pasien, catatan untuk pasien, informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Yang keempat, intervensi dan rujukan. Petugas farmasi memberikan layanan konsultatif dan melakukan intervensi untuk menangani masalah terkait pengobatan. Bila perlu, apoteker merujuk pasien tersebut ke dokter atau layanan profesional kesehatan lainnya. Contoh keadaan yang mungkin memerlukan rujukan antara lain adalah seorang pasien mungkin menunjukkan potensi masalah yang ditemukan secara
selama MTR yang mungkin memerlukan rujukan untuk evaluasi dan diagnosis. Seorang pasien mungkin memerlukan pendidikan manajemen penyakit untuk membantunya mengatasi penyakit kronis seperti diabetes. Seorang pasien mungkin memerlukan pemantauan beresiko tinggi obat-obatan, misalnya warfarin, phenytoin, methotrexate. Intervensi dan atau rujukan digunakan untuk mengoptimasi pengobatan yang digunakan, meningkatkan keberlanjutan pelayanan dan memberikan dukungan kepada pasien untuk menyediakan pelayanan kesehatan pencegahan di masa depan yang memiliki efek merugikan yang kecil. Yang kelima, dokumentasi dan follow up. Pelayanan MTM didokumentasikan secara rutin dan di follow up bahwa visit pasien merupakan dasar bagi pengobatan yang dibutuhkan pasien. Pelayanan dokumentasi bertujuan untuk mengevaluasi progres dari pasien dan tujuan pengobatan tercapai. Dokumentasi merupakan elemen penting dalam model pelayanan MTM. Dokumentasi layanan MTM bertujuan memfasilitasi komunikasi antara apoteker dan profesional kesehatan lainnya, meningkatkan pengobatan pasien, meningkatkan kelanjutan pengobatan pasien, memastikan kepatuhan pasien terhadap aturan untuk pemeliharaan berkala terhadap catatan pasien, melindungi terhadap tanggung jawab profesional, memastikan pelayanan terhadap justifikasi tagihan atau pergantian atau audit pembayaran, mendemonstrasikan klinis, ekonomi, dan hasil humanistik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.